Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Hari ini kalian sedang melalui apa saja dari pagi ya? Ya. Ada tes susulan dan lain sebagainya. Ya. Masih ada energi? Masih. Ya, barusan kan sudah diisi dengan energi ya. Ya, oke. Sebetulnya ini tidak akan langsung ada apa yang akan kita pelajari. Ibu mau menampilkan dulu beberapa isu. Isu itu apa ya? Suka ada tuh yang di berita isu apa benar? Tahu tapi nggak bisa menjelaskan. Oh, tahu tapi apa paham gitu ya isu. Ya, isu itu jadi suatu pembahasan itu ya, pembahasan yang sedang banyak dibicarakan. Lebih ke apa? Tren itu Fabio, apalagi masalah ya yang harus dibahas, diselesaikan, dikaji betul. Nah, sekarang kira-kira apa saja sih isu-isu yang ada di sekitar kita ya? Apa aja contohnya kita? Nah, ini seperti ini. Apakah ini sering kamu temukan isu sampah? Polusi udara? Pemanasan global? Kita kasih contoh sampah ya. Biar jadi isu pembahasan yang menarik, kamu perlu dulu mengetahui gejala-gejalanya, latar belakangnya, dampaknya, sebabnya itu ya. Nah, itu misalnya gini ya. Biar kamu bisa membahas, harus ada pertanyaan yang memancing kamu untuk, oh iya, saya mau menjelaskan karena ada pertanyaan itu, jadi kamu mau menjawabnya. Contoh, mengapa sih ada banyak sampah di sekitar kita? Coba, siapa yang bisa menjawab? Karena banyak penggunaan sampah. Ya, karena banyak penggunaan atau konsumsi dari masyarakat atau kita sendiri ya. Kalau banyak konsumsi berarti sampah pun akan banyak. Oke, selanjutnya. Apa dampak sampah bagi lingkungan dan kesehatan? Boleh ya, ya. Lingkungan menjadi bau. Bau tuh satu dampaknya. Lingkungan menjadi kotor. Kata bagus, lingkungan jadi kotor bu. Berarti banyak penyakit pasti. Lingkungan menjadi rusak. Jadi rusak tentu. Dampaknya negatif atau positif? Negatif. Dampaknya negatif. Apakah ada nggak dampak positif dari sampah? Ada. Oke, contohnya dampak positif dari sampah. Nah, itu dia. Daur ulang aja bu. Jadi barang apa? Ya betul, barang baru yang berguna. Contohnya kata ganda baju. Yang pernah ibu sering katakan, yang jersey timnas Jerman. Yang dari mana itu? Ya, itu botol kemasan air mineral ya. Itu sengaja beli air mineral yang ada isinya terus dituang, terus dibikin atau memang udah dibuang kemasannya aja? Ya, betul. Dalam arti sampahnya yang udah nggak terpakai diolah, didaur ulang yang kata kecek, kata bili jadi barang berguna. Contohnya kata ganda baju, ya udah jadi ya. Tidak selalu jadi dampak negatif. Betul, memang kebanyakan dampak negatif. Tapi kita akali karena manusia itu manusia diberi akal ya oleh Allah, akal yang luar biasa. Nah, jadi di dalam Al-Quran juga kan manusia itu dibekali akal dan pikiran ya. Kamu pernah nggak menggunakan akal kamu untuk memecahkan sesuatu masalah? Nah, contohnya apa? Apa contoh? Hah? Contoh tuh. Ini boleh. Menggunakan plastik sampah untuk payung. Oh iya, plastik sampah digunakan jadi bahan baku payung bisa. Kenapa pilihnya dari sampah plastik untuk payung? Karena plastik itu sifatnya apa ya? Anti air. Ya, kedap air, anti air, tidak menyerap air gitu ya. Oke, dan selanjutnya banyak ya. Isu lingkungan itu ada rumah polusi, pemanasan global. Nah, ini keanekaragaman hayati. Paham nggak keanekaragaman hayati itu apa ya? Ya, betul, kata azam yang dapat dilestarikan.
manusia itu semakin kesini semakin Banyak. banyak. Negara mana yang pertumbuhan kelahirannya paling banyak? Betul, Fabio suka nonton berita. Cina ya. Manfaatnya, tujuannya kamu mempelajari teks argumentasi adalah satu, dapat membedakan ciri-ciri teks argumentasi dengan teks yang lain. Jadi nanti kamu kalau tahu ciri-cirinya bisa juga membedakan ya, mana argumentasi, mana yang bukan argumentasi. Setelah itu nanti kamu bisa menulis kerangka teks argumentasi. Setelah dari kerangka nanti kamu bisa kembangkan menjadi paragraf-paragraf ya. Nah setelah itu baru kamu bisa menyampaikan teks tersebut secara lisan ataupun tulisan ya. Oke baik, kita mulai. Nah definisi atau arti ya, biar kamu tahu arti dari teks argumentasi itu ya. Oke, ciri-cirinya ada. Teks argumentasi diawali dengan pendapat. Pendapat siapa? Pendapat? Iya, kalian sebagai penulis. Oke. Bagian-bagiannya sederhana, hanya ada 3. Yang pertama pendahuluan, lalu argumen kalian, yang terakhir ada kesimpulan. Oke, langkah-langkahnya. 1, harus punya topiknya dulu nih. Tentukan topiknya tentang apa. Kalau sudah, baru kumpulin semua informasinya ya. Kalau sudah terkumpul informasi, buat kerangkanya sederhana, cuma ada 3 ya. Terdiri dari ide pokok, kalimat utama, dan kalimat penjelas. Setelah itu kerangka selesai, kembangkan semuanya, mulai dari pendahuluan, argumen kalian, sampai kesimpulan. Setelah itu selesai, kalian baca lagi dari awal. Apakah ada tulisan yang belum tepat atau kata-kata yang kurang sesuai ya. Nah kalau ingin terlihat kesalahannya, kekeliruannya, boleh meminta bantuan teman, saling membantu ya, saling mengoreksi. Setelah itu baru minta orang lain untuk baca hasil tulisan kalian. Nanti minta pendapatnya ya, apakah tulisan saya sudah bagus atau belum. Oke, sekian menulis teks argumentasi ya. Silakan sekarang praktikkan. Oke, kita lanjutkan lagi. Ini ada teks kalian. Ini teks apa ya? Oke, argumentasi, argumentatif sama ya. Argumentasi. Bagian itu ada apa saja ya? Oke, bagus deh. Kita bagi 3 dulu yang besar ya. Pendahuluan, argumen, sama kesimpulan. Coba yang menunjukkan satu orang pendahuluan, 1 orang argumen, 1 orang kesimpulan. Tunjukin aja paragrafnya mana. 3 orang boleh siapa? Apanya ibu? Boleh, 1 kata pendahuluan, argumen, kesimpulan. 2 lagi. Boleh. Bagian apa? Kesimpulan. Ini mau apa? 1 lagi warna hitam. Oh boleh. Rangkanya argumen. Siap. Boleh. Kita geser dulu lagi. Jadi tunjukin aja yang mana.
nanti kalian identifikasinya dengan cara mencari ide pokoknya apa, terus mencari kalimat utamanya apa, dan mencari kalimat penjelasnya apa, ya. Terus strukturnya mana yang pendahuluan, mana argumen, mana kesimpulan. Di sini nanti ada contoh 5 judul teks argumentasi. Silakan dipelajari, didiskusikan dengan teman sekelompoknya, ya. Nanti ada contoh tabel, ya. Tabelnya seperti yang tadi Ibu contohkan atau nanti Ibu perlihatkan di layar, ya, contohnya. Lalu kalian mengerjakannya di mana? Untuk di kertas ininya boleh pakai stabilo, untuk tabelnya di kertas buram, ya. Yang tadi dikasih, siapa yang habis tidak ada sisa, boleh nanti minta lagi, ya. Oke. Kalau misalkan nggak pakai tabel Boleh, nggak apa-apa, ya. Kelompok 1 mana? Kerangkanya dari kelompok 9, ya. Yuk silakan dibawa semua perlengkapannya, ya, bawa aja. Nanti tinggal dibacakan kerangkanya, ya. Ya, silakan dipencet ke bagian judul apa. Dari situ boleh pencetnya. Nah, pencet. Oke, dilihat dulu. Dapat judul apa? Judul 1, ya. Silakan boleh dimulai, bisa geser. Nah, yuk. Yang lain harap mendengarkan, ya. Siap. Ya, kerangkanya teh termasuk apa? Ide pokok, kalimat utama, kalimat penjelas. Tiap paragraf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tolong didengarkan, ya. Kami dari kelompok 9 akan mempresentasikan hasil Diskusi. diskusi kami. Boleh mulai dari ide pokok paragraf 1. Ide pokok paragraf 1, pendidikan karakter yang sangat penting untuk membentuk generasi. Kalimat utamanya masalah kasus kenakalan remaja. Kalimat penjelasnya kasus kenakalan remaja yang menunjukkan lemahnya pendidikan karakter sekolah. Paragraf 2 ide pokoknya sekolah memiliki peran besar dalam membangun karakter siswa. Kalimat utamanya melalui mata pelajaran siswa dapat belajar tentang kejujuran, disiplin, dan kepedulian sosial. Kalimat penjelasnya selain itu guru juga harus menjadi teladan dalam menunjukkan sikap yang baik di hadapan siswa. Paragraf ketiganya, ide pokoknya, sebagian orang mungkin berpendapat bahwa pendidikan karakter adalah tanggung jawab keluarga, bukan sekolah. Kalimat utamanya, pendidikan harus terus kuat di lingkungan sekolah. Kalimat penjelasnya, pendidikan karakter harus terus diperkuat di lingkungan sekolah agar menghasilkan individu yang tidak hanya pintar tetapi
Oke, tepuk tangan dulu untuk kelompok 9. Oke, sebentar Ibu nanya dulu. Kan struktur atau bagian teks argumentasi itu dibagi berapa bagian? 3. Oke, bagus. Bagian apa? Paragraf ke-1 berarti bagian apa? Bagian apa? Pendahuluan. Oke. Paragraf keduanya berarti bagian pinter, argumen. Paragraf ketiganya bagian kesimpulan. Terima kasih, duduk. Judul berapa? 3. Ya, silakan. Judul 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami kelompok 7 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Dampak dan pentingnya penanggulangan banjir. Paragraf 1, Mela membahas ide pokoknya pentingnya penanggulangan sampah di Bandung. Oh bagus, berarti kenapa Mela ngambil di Bandung, Mel? Karena tinggal di Bandung. Nah, kamu berarti itu dialami oleh Mela sendiri kan? Nah, tepat sekali apa yang kita alami. Kalau dalam bayangan angan-angan jadi teks argumentasi tidak, jadi fiksi ilmiah, fiksi teh hayalan. Betul Mela alasannya. Kenapa ngambilnya penanggulangan sampah di Bandung? Betul sekali Mel. 100. Lalu paragraf keduanya Mela mengambil ide pokok lingkungan yang kotor. Berhubungan nggak dengan tadi paragraf 1? Sangat berhubungan ya. Gitu. Oke, di paragraf 1 juga Mela menambahkan kalimat utama dan kalimat penjelasnya. Masing-masing sudah diuraikan, bagus sekali Mela. Lalu yang dikembangkan dari paragrafnya ya. Jadi paragrafnya panjang terus bagus ya. Nah ini. Cuma Mela ada beberapa tanda baca aja yang tidak lengkap, itu tambahkan. Contoh, ada yang harus pakai koma di kalimat apa ya? Ada yang harus pakai titik di kalimat mana? Ada yang harus pakai huruf kapital 1 ya. Cuma 4 aja yang Ibu koreksi ditambahkannya. Luar biasa. Makanya Mela, Ibu doakan semoga Mela jadi penulis hebat. Ibu mau
Ibu minta perhatian dulu sebentar. Di ujung pembelajaran teks argumentasi ini, kalian nanti mengisi lembar refleksi ya, terkait pembelajaran teks argumentasi ya. Siapa yang bersedia membantu Ibu membagikan? Boleh Ramdhani sama Fabio. Bagi dua ya, satu orang satu. Dua jadi satu berarti Kerangkanya boleh dikumpulkan ya.